Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aktivitas seismik pada Gunung Sinabung belum juga menunjukkan penurunan dan masih fluktuatif. Dari pukul 00:01 dini hari hingga siang ini, PVMBG mencatat sudah terjadi 5 kali guguran lava pijar disertai awan panas ke arah selatan. Jika beberapa hari sebelumnya awan panas guguran lebih dominan mengarah ke tenggara, guguran lava pijar dan awan panas kali ini menjangkau sejauh 2.500 meter ke arah selatan. Meski demikian, kubah lava yang terbentuk di sisi selatan Gunung Sinabung secara visual tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan aktivitas hibrid yang mendorong pembentukan kubah lava tersebut yang juga masih tinggi, sehingga potensi bahaya yang ditimbulkan masih sangat tinggi mengingat volume kubah lava yang tercatat sebesar 3,3 juta meter kubik. Status Gunung Sinabung masih berada pada level 4 atau awas dengan rekomendasi zona merah di radius 7 km ke sektor selatan, 6 km ke sektor tenggara, dan 3 km di sekitar gunung. Ya, aktivitas Sinabung masih terus fluktuatif dan bahkan cenderung tinggi, sementara kondisi pengungsian di bekas gudang jeruk kini mulai membaik. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Marini Sayuti dari Karo, Sumatera Utara. Marini, bagaimana kondisi Gunung Sinabung untuk saat ini? Ya, aktivitas Gunung Sinabung yang terpantau melalui posko pemantauan Gunung Sinabung di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo hingga saat ini memang masih terpantau fluktuatif dan cenderung tinggi, Wahyu. Dan sejak pukul 00 hingga saat ini tercatat telah terjadi 5 kali awan panas guguran yang dapat terlihat jelas dari tempat kami berada sekarang di sini, dan tadi sempat juga membuat warga berhamburan keluar posko pengungsian untuk melihat langsung awan panas guguran di langit Kabupaten Karo. Dan jarak luncuran awan panas guguran ini lebih jauh dari awan panas guguran sebelumnya, Wahyu, yaitu 2 km hingga 3,2 km yang cenderung ke arah tenggara. Zona berbahaya masih di bawah radius 7 km sektoral selatan dan tenggara. Meskipun demikian, PVMBG tetap menghimbau agar warga di sekitar timur dan di sektor timur dan sekitarnya tetap waspada. Ancaman hujan abu yang belakangan ini meluas paparannya bahkan dapat dirasakan hingga ke kota Medan. Wahyu. Ya, Marini, sementara itu untuk para pengungsi yang ditempatkan di posko yaitu bekas gudang jeruk yang sempat dipermasalahkan, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, Wahyu, untuk tempat posko pengungsian di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang 4 ini memang adalah bekas gudang jeruk yang ditunjuk oleh Pemkab Karo untuk mengevakuasi sekitar 680 jiwa dari 197 KK Desa Jeraya. Dan memang kondisinya saat ini sudah mulai membaik, Wahyu, baik dari fasilitas MCK yang tadinya hanya ada 1 MCK, namun kini sudah dibuat lagi. Jadi berjumlah total ada 8 MCK, dan untuk pasokan air yang juga sangat dibutuhkan dan dikeluhkan warga pengungsi di sini sebelumnya sudah diberikan oleh Dinas PU Kabupaten Pemkab Karo. Tiap hari ini sedikitnya ada 2 mobil tangki yang berisi 1.000 liter air untuk diberikan atau disalurkan oleh para pengungsi di sini. Kemudian dapur umum juga sudah dibuat, Wahyu. Jika sebelumnya para pengungsi ini hanya membuat dapur secara swadaya dan sementara, namun kini dapur umum sudah dibuat dengan peralatan yang juga diberikan oleh Pemkab Karo. Selain itu, bantuan berupa perlengkapan wanita, perlengkapan khusus wanita, kebutuhan wanita, dan juga untuk perlengkapan balita, karena di sini memang jumlah balita cukup banyak, Wahyu. Ini sudah sudah mulai berdatangan bantuan-bantuan tersebut, dan juga untuk minyak goreng, mie instan, biskuit bayi, dan makanan ringan juga sudah mulai berdatangan kemarin, dan sejak pagi ini juga kami pantau mulai berdatangan seperti beras, sembako, dan juga sayur-sayuran untuk dapat diolah oleh para pengungsi di sini. Namun masih ada beberapa yang dibutuhkan atau para pengungsi ini masih merasa kurang, yaitu ada tikar. Sini tikar juga masih sedikit, Wahyu, jumlahnya. Para pengungsi berharap selain bantuan
perlengkapan makanan dan juga perlengkapan bayi, pemengkap karung, memberikan bantuan tikar dan juga selimut, karena di sini cuaca di Kabupaten Karo ini cuacanya cukup dingin, Wahyu, maka para pengungsi sangat membutuhkan alas untuk tidur dan juga selimut. Selain itu karena di sini juga banyak sekali bayi dan balita dan juga lansia yang berada di sini, maka mereka sangat membutuhkan perlengkapan tersebut. Dan karena ini adalah bulan puasa, para pengungsi yang muslim di sini juga sudah mulai berkoordinir masing-masing. Ini saat mulai berbuka puasa, mereka sudah mulai membuat penganan untuk berbuka, karena sebelumnya di sini para pengungsi hanya menerima bantuan distribusi makanan jadi atau nasi bungkus seperti itu. Namun sekarang karena dapur umum juga sudah dibuat, maka para pengungsi yang muslim sudah mulai membuat penganan untuk maghrib dan juga sahur secara swadaya dengan bahan-bahan pokok seperti beras, dan pasokan sayuran ini dibawa sendiri oleh para pengungsi dari perkebunan mereka. Wahyu. Ya, Marini Sayuti, terima kasih melaporkan langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sejumlah pengungsi Sinabung yang dalam kondisi hamil saat ini kondisinya jauh dari perhatian pemerintah, seperti seorang ibu yang sudah hamil besar hingga kini masih belum mendapatkan bantuan kebutuhan untuk ibu hamil. Salah satu ibu hamil yang berada di posko pengungsian di Desa Raya, Kabupaten Karo, saat ini kondisinya masih kekurangan asupan gizi. Lila, ibu hamil yang kandungannya sudah berumur 8 bulan ini, mengaku belum mendapatkan bantuan untuk kebutuhan hamilnya. Sementara asupan gizi untuk ibu hamil sangat dibutuhkan untuk bayi yang dikandungnya. Hingga saat ini ia belum menerima bantuan kebutuhan ibu hamil, seperti susu ibu hamil, vitamin bayi, serta kebutuhan lainnya. Menurut Lila, kandungannya yang kini sudah berumur 8 bulan adalah merupakan saat-saat di mana ia membutuhkan asupan gizi yang lebih. Atau apa dari pemerintah? Belum ada. Tidak ada. Harapan kakak? Maunya ada lah kayak gitu. Bantuan itu banyak apa aja kak? Yang datang masih apalah, sekedar makan doang aja, beras. Lila juga terancam akan melahirkan anak keduanya di posko pengungsian. Setelah anak pertamanya juga lahir di pengungsian Kaban Jahe pada tahun 2014 lalu. Saat ini terdata di posko pengungsian Desa Rakyat ada 19 ibu hamil lainnya yang sama kondisinya dan juga sangat memerlukan kebutuhan ibu hamil. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ahmed Arfiansyah, Metro TV. Kalian untuk tidak meneruskan program ini dan Bersatu tiga fraksi di DPR yang menolak usulan dana aspirasi meminta pemerintah menolak mengakomodir tuntutan dana senilai 20 miliar rupiah untuk setiap anggota dewan. Sesaat lagi informasinya. Namanya mengenai perlambatan ekonomi, menurunnya nilai